warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Fitriana. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang akuntansi dan internet. Definisi internet secara harfiah, internet kependekan dari interconnection networking. Ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar internet protokol suite TCP atau IP untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Internet adalah rangkaian komputer yang terhubung satu sama lain. Sejarah internet awalnya merupakan proyek US Defense Advanced Research Agency atau yang disebut DARPA pada tahun 1973, bertujuan menghubungkan semua jenis komputer agar bisa berkomunikasi walaupun keadaan perang. Pada tahun 1986, US National Science Foundation atau NSF memulai pembangunan NSFNet yang menjadi jalur utama internet. Pada tahun 1991, pihak swasta diperbolehkan menggunakan jalur internet untuk keperluan komersial. Sehingga internet pada tahun ini mengalami boom, merupakan jaringan dari berbagai jaringan komputer di seluruh dunia. Media penghubung jaringan antara lain kabel, gelombang radio, cahaya atau serap optik. Peralatan hardware atau software seperti workstation, kabel jaringan atau kartu jaringan, server, komputer induk modem, menghubungkan berbagai jenis komputer seperti IBM PC, Macintosh, Spark, Amiga, SPI, dan yang lain-lain, merupakan bahasa penghubung protokol TCP atau IP. Yang selanjutnya adalah perangkat lunak software untuk mengakses internet. Perangkat lunak atau software untuk mengakses internet dibagi menjadi dua, yaitu software sistem operasi dan software aplikasi. Yang pertama adalah sistem operasi atau operation system. Sistem operasi merupakan software yang pertama kali diterapkan atau diinstal oleh operator firmware ke dalam perangkat keras atau hardware komputer. Sistem operasi ini berfungsi sebagai jembatan untuk software-software yang lainnya, bukan sistem operasi. Oleh sebab itu, sistem operasi adalah software perangkat lunak yang menjadi dasar operasi sebuah sistem komputer. Sistem operasi merupakan bagian yang paling penting sebelum melakukan koneksi internet, karena tanpa sistem operasi komputer tidak ada artinya sama sekali. Di antara sistem operasi atau OS yang dapat digunakan untuk mengakses internet adalah Microsoft Windows versi 95, 97, 98, 2000, ME, Vista, 7 dan 8. Selanjutnya Linux versi Open SUSE, Madariva dan Igos. Kemudian Macintosh, Mac OS 8, Mac OS 9, dan Mac OS X. Android yang itu adalah Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Cream Sandwich, Jelly Bean, dan KitKat. Pemrosesan perintah yang diperlakukan untuk melaksanakan perintah penggunaan dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini, untuk mengakses internet, software yang digunakan adalah sebagai berikut. Aplikasi web browser. Web browser adalah software yang berfungsi untuk menampilkan dan berinteraksi dengan dokumen yang disediakan oleh server web. Web adalah kumpulan jaringan berisi dokumen teks dan multimedia yang tersambung dengan yang lainnya atau dikenal dengan World Wide Web atau WWW. Software web browser, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome. Selanjutnya adalah pengertian dari XBRL. XBRL merupakan singkatan dari Extended Business Reporting Language dan merupakan keluarga dari bahasa programming XML atau Excited Markup Language. XBRL merupakan bahasa XML yang dibuat secara khusus untuk kepentingan bisnis. Struktur XBRL mirip dengan bahasa XML, namun fungsi XBRL lebih baik daripada XML karena XBRL merupakan menampung kebutuhan semenetik pelaporan keuangan yang melibatkan keterkaitan ganda antara satu elemen pelaporan keuangan dengan elemen lainnya dalam laporan keuangan, serta memiliki fitur ekstabilitas yang jauh lebih baik daripada XML. XBRL pada dasarnya merupakan upaya untuk menambahkan suatu deskripsi terstandar atau tagging pada informasi bisnis dan keuangan, termasuk laporan keuangan. XBRL menerapkan konsep
metadata dan bersifat free standard, dikembangkan dan diawasi pemanfaatannya oleh XBRL International Consortium, suatu lembaga nirlaba internasional. XBRL dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem pelaporan secara elektronik. Untuk mempermudah pemahaman, XBRL dapat disamakan dengan pemberian barcode pada informasi atau data, sehingga akan mempermudah user dalam membaca laporan, mengelompokkan informasi, dan menganalisa secara tepat. XBRL seringkali dipahami secara kurang tepat karena XBRL bukanlah suatu merek software atau aplikasi yang akan menggantikan aplikasi atau sistem yang sudah ada. XBRL bukanlah suatu standar akuntansi baru yang penerapannya tidak memerlukan perubahan standar akuntansi yang sudah diterapkan di suatu negara. XBRL juga akan mengubah format laporan. XBRL juga bukan chart of account dan juga bukan alat translasi chart of account. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mayola Sinta Orizativa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayola Sinta Orizativa ingin melanjutkan presentasi berikut yang berjudul Akuntansi dan Internet. Adapun sejarah dari XBRL. Pada bulan April 1998, Charlie Hoffman, seorang CPA dengan perusahaan Kinnaird dan Gregory di Washington, memiliki gagasan XML sebagai cara untuk mengubah pelaporan bisnis. Charlie mulai mengembangkan prototipe dari laporan keuangan dan jadwal audit menggunakan XML. Charlie memberitahu Wayne Harding, ketua High Tax Force dari AECPA pada bulan Juli 1998 tentang potensi menggunakan XML dan pelaporan keuangan. Wayne meminta Charlie untuk memberikan pengarahan ke ACPA High Tax Force tentang XML pada bulan September 1998. Pada tanggal 2 Oktober 1998, Wayne Harding mempresentasikan hasil High Tax Force ke komite AECPA pada komite organisasi. Sebagai hasil dari presentasi ini, AECPA bertekad untuk menandai proyek dan membuat satu set prototipe laporan keuangan XML. Pada tanggal 17 Juli 1999, Dewan Direksi AECPA bertekad untuk menandai upaya FRML. Kemudian pada tanggal 17 Julinya, ada 12 perusahaan dengan cepat bergabung bisnis ini bersama dengan AECPA. Nah, pertemuan pertama Komite Pengarahan XVRML bergabung di kantor AECPA di New York pada 14 Oktober 1999. Nama organisasi itu resmi berubah menjadi Komite Pengarahan XBRL pada tanggal 6 April 2000. Pada tanggal 31 Julinya tahun 2000, Komite XBRL mengumumkan peluncuran pertama dari spesifikasi pertama untuk laporan keuangan perusahaan-perusahaan berbasis XBRL. Nah, keanggotaan dalam komite ini mengarahkan XBRL berkembang menjadi lebih dari 50 entitas, termasuk beberapa organisasi profesi internasional. Secara umum ada 5 manfaat dari XBRL. Kita mulai pertama dulu ya. Yang pertama itu meningkatkan kegunaan sistem pelaporan keuangan secara elektronik karena formatnya sudah standar sehingga menghasilkan informasi data yang comfortable dan mudah juga untuk dianalisis. Yang kedua, memudahkan dilakukan publikasi laporan karena si XBRL dapat diolah kembali ke format yang diinginkan seperti halnya ke dalam PDF, HTML, Excel, teks, adapun lain sebagainya. Yang ketiga, memudahkan akses informasi keuangan terutama untuk si investor internasional karena si XBRL ini menerapkan suatu standar identifikasi informasi. Yang keempat, mempercepat pengambilan keputusan bisnis. XBRL menyajikan informasi keuangan secara transparan dan mudah. Jadi hal ini memudahkan penggunanya melakukan analisisnya lebih cepat dan pengambilan keputusannya ya lebih cepat juga. Yang kelima, XBRL menawarkan manfaat utama di semua tahapan pelaporan dan analisis bisnis. Manfaatnya dapat dilihat penggunanya secara otomatis, hemat biaya, penanganannya lebih cepat, lebih dapat diandalkan, lebih akurat datanya, analisis peningkatannya dan kualitasnya lebih baik dari informasi, dan pengambilan keputusannya juga pasti baik juga. Adapun penggunaan XBRL, implementasi XBRL ini di suatu negara memerlukan kerjasama antar lembaga. Nah, sebagai contohnya ada negara Hong Kong. Negara Hong Kong ini membangun preparatory working group untuk komunikasi data, elektronik bisnis, dan juga keuangan. Nah, grup ini bertugas untuk mengidentifikasi aplikasi regulasi dan bisnis XBRL. Dalam pengimplementasiannya, si XBRL ini untuk lingkungan pelaporan keuangan yang ada di Hong Kong. Dengan mengembangkan sistem pelaporannya secara elektronik via internet dan didukung dengan XBRL BAPEPAM, LK diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya sebagai salah satu sumber informasi data keuangan yang akan penting di masa yang akan datang.
Cara penggunaannya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, XBRL merupakan sistem pelaporan yang berbasis XML. Nah, XBRL dapat dikatakan melakukan pemberian barcode pada informasi atau data, sehingga akan mempermudahkan penggunaan dalam membaca laporan, mengelompokkan, dan menganalisis secara cepat. Selain itu, basis staging datanya itu membuat komputer dapat mengidentifikasi item dari data sehingga dapat diproses secara efektif dan efisien. Pengguna XBRL dapat mendukung semua tugas-tugas standar yang diperlukan dalam penyusunan, penyimpanan, penggunaan data bisnis. Informasinya yang ada dikonversikan dengan proses pemenataan yang sesuai atau yang disajikan perangkat lunak komputer. Kemudian, informasi tersebut dapat dicari, dipilih, ditukar, atau dianalisis oleh komputer dan diterbitkan. XBRL merupakan sistem pelaporan yang berbasis XML. Nah, XBRL dapat dikatakan melakukan pemberian barcode pada informasi atau data, sehingga akan mempermudahkan penggunaan dalam membaca laporan, mengelompokkan, dan menganalisis secara cepat. Selain itu, basis staging datanya itu membuat komputer dapat mengidentifikasi item dari data sehingga dapat diproses secara efektif dan efisien. Pengguna XBRL dapat mendukung semua tugas-tugas standar yang diperlukan dalam penyusunan, penyimpanan, penggunaan data bisnis. Informasinya yang ada dikonversikan dengan proses pemenataan yang sesuai atau yang disajikan perangkat lunak komputer. Kemudian, informasi tersebut dapat dicari, dipilih, ditukar, atau dianalisis oleh komputer dan diterbitkan. GL Taksonomi adalah sebuah taksonomi khusus yang dirancang untuk mendukung pengumpulan data-data pelaporan internal dalam organisasi. Biasanya sebagian besar penggunaan XBRL tidak memahami teknikal infrastruktur bahasa sistem ini. Maka dari itu, perusahaan perangkat lunak seperti penyediaan software akuntansi perlu mempertimbangkan akun dari XBRL dan berbagai fitur dalam memproduksi produk mereka. Laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk hardcopy seperti yang terlihat di bawah ini memiliki elemen-elemen yang bersifat statis, yang artinya ketika elemen tersebut telah dilaporkan kepada penggunanya hanya dapat melihat dalam sajian nominal yang sudah terkunci dalam format tertentu seperti HTML, PDF, dokumen, ataupun Excel. Privacy dan keamanan internet. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi informasi yang digunakan dengan internet menjadi kebutuhan banyak orang. Dengan internet, seseorang akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi atau berbagi informasi secara cepat, mudah, dan luas. Para pakar mengatakan bahwa arus perputaran informasi dalam kehidupan para pemakai internet sudah tidak dapat dihindari bersamaan dengan hilangnya mekanisme kontrol dan pengawasan di media sosial. Salah satu kekhawatiran fenomena itu adalah pelanggaran privasi, penyebaran informasi rahasia, pembobolan rekening pribadi oleh tangan-tangan yang jahil di dunia maya. Meskipun ranah privasi menjadi salah satu hak dasar setiap individu, tapi pakar dunia gagal mencapai sebuah definisi yang disepakati oleh semua. Akan tetapi, ada sebuah definisi baku yang lebih sempurna dari definisi-definisi lain. Privacy atau kerahasiaan pribadi adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan persoalan dari publik atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Privacy dapat dianggap sebagai suatu aspek dari keamanan. Di sini ada hak individu untuk menentukan apa, dengan siapa, seberapa banyak informasi tentang dirinya yang boleh diungkap kepada orang lain. Adapun jenis-jenis ancaman pada internet. 1. Pencurian identitas. 2. Spam and phishing. 3. Ancaman untuk pada social networking seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Untuk mengantisipasi hal tersebut dapat menggunakan beberapa cara, yaitu firewall, intrusion prevention system, data expiration, atau digital signature, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasinya oleh teman saya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem aplikasi terpadu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang software akuntansi. Program atau software akuntansi merupakan perangkat lunak yang berada di dalam komputer yang bertujuan untuk mempermudah proses akuntansi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Program akuntansi ini merupakan sebuah program yang diciptakan dengan dasar akuntansi. Semua perhitungan yang biasa dilakukan dalam akuntansi sudah ada di dalam program yang satu ini, sehingga sangat memudahkan bagi penggunanya. Adapun kekurangan dari program yang sudah jadi adalah masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maksudnya adalah beberapa kegiatan akuntansi perusahaan masih belum tertangani dengan baik oleh program tersebut.
Oleh karena itu, program ini bagi perusahaan yang cukup kompleks masih belum cukup atau bagus. Yang kedua, ada spesifikasi software akuntansi. Aplikasi komputer atau yang lebih sering dikenal dengan perangkat lunak memiliki berbagai macam bentuk. Ada yang digunakan untuk mengedit foto seperti Photoshop dan lainnya. Software akuntansi sendiri adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memudahkan pencatatan dan aktivitas lain dari akuntansi. Software akuntansi ini memanfaatkan konsep modularitas di mana serangkaian aktivitas yang serupa diubah ke dalam modul-modul yang spesifik. Misalnya seperti pembelian, penjualan, buku besar, penggajian, dan lainnya. Yang ketiga, ada manfaat software akuntansi. Tujuan dan manfaat paling besar dari software akuntansi ini adalah membantu akuntansi untuk menghasilkan laporan akuntansi keuangan seperti neraca, laba rugi, cash flow, dan laporan akhir keuangan. Dan selanjutnya ada jenis-jenis software akuntansi. Software akuntansi ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada software paket, software customized, dan software yang dapat dikustomisasi. Yang pertama ada software paket. Software jenis ini sudah terpaket, artinya software yang didapatkan tidak bisa diotak-atik. Dengan kata lain, apa yang ada pada software merupakan settingan pabrik yang sudah paten. Yang kedua ada software customized. Software ini dimodifikasi dari keadaan awalnya untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Biasanya software ini dikembangkan oleh perusahaan sendiri, namun tidak jarang oleh perorangan. Yang ketiga ada software custom. Software ini merupakan software paket dengan modul standar yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan jika ada aktivitas lain di luar modul standar yang disediakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Risma Aulia. Saya Risma Aulia, saya akan meneruskan diskusi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang software akuntansi untuk perusahaan kecil. Macam program akuntansi yang ada di pasaran sangatlah banyak. Setiap program memiliki beberapa keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan dan kekurangan dari 5 software akuntansi, yaitu yang pertama Mayop, yang kedua Moai, yang ketiga Accurate, yang keempat DCC, dan yang kelima Zahir. Adapun keunggulan dan kelemahan dari 5 program akuntansi tersebut, yaitu yang pertama Mayop. Keunggulan dari Mayop ini yaitu proses pemasangan dan perbaikan yang cukup mudah dan cepat. Mayop mudah digunakan oleh siapa saja dan Mayop memiliki fitur yang mampu digunakan untuk mengerjakan akuntansi setiap departemen. Kekurangan dari Mayop ini yaitu Mayop memiliki sistem database yang dikunci sehingga sulit untuk dilakukan modifikasi. Mayop tidak memiliki sistem perpajakan dan Mayop tidak bisa digunakan untuk mengelola sebuah perusahaan dengan banyak cabang. Yang kedua adalah Moai atau Microsoft Office Accounting Professional. Keunggulan dari Moai ini adalah sangat mudah dioperasikan. Banyak orang yang tidak paham akuntansi akan mengerti Moai ini. Moai ini tidak perlu melakukan perjurnalan, tetapi memasukkan data berupa faktur, slip, nota, dan yang lainnya. Dan Moai ini memiliki fitur yang untuk mengelola data klien. Kekurangan dari Moai ini adalah program Moai adalah program yang berasal dari luar negeri, sehingga masalah pajak yang ada di Indonesia masih menjadi kendala pada program ini. Yang ketiga adalah Accurate. Keunggulan dari Accurate ini adalah Accurate sangat mudah digunakan. Accurate telah tersedia fitur pajak yang sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia. Dan Accurate ini mampu menghitung nilai transaksi hingga 15 digit atau sekitar 920 triliun. Kekurangan dari Accurate ini adalah Accurate ini harganya relatif mahal. Yang keempat, DCC atau DCC. Keunggulan dari DCC ini adalah DCC memiliki respon yang cukup cepat ketika digunakan. DCC memiliki kemampuan menyimpan data secara otomatis. Kekurangannya yaitu DCC memiliki tampilan tidak menarik karena masih hitam putih. DCC ini masih sulit digunakan, sulit untuk dimodifikasi. DCC ini juga masih menggunakan printer dot matrix. Yang kelima adalah Zahir. Keunggulan dari Zahir ini adalah Zahir memiliki tampilan yang cukup bagus. Zahir mudah untuk digunakan dan Zahir bisa melihat detail setiap transaksi dalam laporan. Kekurangannya yaitu harganya cukup mahal dan Zahir tidak mampu menghitung biaya setiap jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang software ERP.
Software ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan, meliputi dana, manusia, mesin, suku cadang, waktu, material, dan kapasitas yang berpengaruh luas, mulai dari manajemen paling atas hingga operasional di sebuah perusahaan, agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Konsep ERP ini bertujuan untuk mengintegrasikan aktivitas perusahaan agar menjadi lebih responsif terhadap berbagai kebutuhan perusahaan, seperti penghapusan proses-proses yang tidak perlu, penyederhanaan proses-proses yang rumit atau bertele-tele, penyatuan proses-proses yang redundant, dan pengotomatisan proses-proses manual. Sejarah ERP ini yaitu pada tahun 1960-an terdapat sistem informasi yang disebut dengan MRP atau Material Requirement Planning yang merupakan tahap awal terbentuknya software ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan dengan fungsi pada bagian inventory management dan company production. Di tahun 1970-an berkembang menjadi closed loop MRP dan di tahun 1980 berubah lagi menjadi MRP2 atau Manufacturing Resource Planning. Dan yang terakhir, pada tahun 1990 tercipta ERP yang merupakan perluasan pada beberapa proses nilai bisnis. Selanjutnya, keuntungan penggunaan sistem ERP. ERP menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan dan juga secara global. ERP tidak hanya memadukan data dan sumber daya, tetapi juga menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan pembetulan banyak sistem komputer yang terpisah. ERP memungkinkan manajemen mengelola operasi tidak hanya sekadar memonitor saja. Selanjutnya, implementasi ERP. Implementasi sistem ERP tergantung pada ukuran bisnis, ruang lingkup dari perubahan, dan peran serta dari pelanggan. Migrasi data adalah salah satu aktivitas terpenting dalam pembentukan kesuksesan dari implementasi ERP. Sayangnya, migrasi data merupakan aktivitas terakhir sebelum fase produksi. Langkah-langkah migrasi data yang dapat menentukan kesuksesan implementasi ERP yaitu kita harus mengidentifikasikan data yang akan diimigrasi. Selanjutnya kita harus menentukan waktu dari migrasi data. Yang ketiga, kita harus membuat template data. Yang keempat, kita harus menentukan alat untuk migrasi data. Yang kelima, kita harus memutuskan persiapan yang berkaitan dengan migrasi. Yang selanjutnya, kita harus menentukan pengasipan data. Nah, kelebihan dari ERP ini yaitu integrasi antar area fungsional yang berbeda untuk meyakinkan komunikasi, produktivitas, dan efisiensi yang tepat, rancangan perekayasaan, dan pelacakan pemesanan dari penerimaan sampai fulfillment. Kelemahan dari ERP ini yaitu terbatasnya kustomisasi dari perangkat lunak ERP, sistem ERP sangatlah mahal, dan ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Jadi, kesimpulannya, ERP adalah adanya aspek perencanaan yang terintegrasi di suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan agar dapat merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan baik. Konsep ERP ini dapat dijalankan dengan baik jika didukung oleh perangkat aplikasi dan infrastruktur komputer, baik software dan hardware, sehingga pengelolaan data dan informasi dapat digunakan dengan mudah dan terintegrasi. Klappat hakten alla Guldfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Guldfest hela